Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Suzuki Mnity adalah hatchback 5 pintu pengganti Suzuki Forza yang mulai diproduksi pada tahun 1990. Berbeda dengan pendahulunya yaitu Suzuki Forza, Suzuki Mnity memiliki bodi yang sudah tidak lagi mengkotak seperti Forza. Bodi Suzuki Mnity memiliki lekukan membulat yang membuat tampilan Mnity tampak lebih modern dari Suzuki Forza. Pada bagian mesin, Suzuki Mnity di Indonesia hanya mendapat jatah satu pilihan mesin, yaitu mesin Suzuki G13A. Mesin G13A ini memakai teknologi SOHC 8 valve dan memiliki kapasitas 1300 cc. Untuk urusan suplai bahan bakar, digunakan sebuah karburator dan pengapiannya sudah memakai CDI. Sementara untuk bagian transmisi mobil ini hanya tersedia dalam transmisi manual 5 percepatan dengan penggerak roda depan. Fitur bawahan Suzuki Mnity terbilang cukup lengkap dan canggih di masanya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan electric mirror, power window di semua pintu, dan blower AC yang komplit. Walau begitu, mobil ini belum dilengkapi dengan power steering dari pabriknya. Untung saja, berkat bodinya yang kecil dan wheelbase yang pendek, membuat setir mobil ini masih lumayan ringan untuk melakukan manuver saat parkir. Suzuki Mnity hanya bertahan 2 tahun saja, yaitu di rentang tahun 1990 sampai tahun 1992. Lalu pada pertengahan 1992, muncul facelift dari Suzuki Mnity yang bernama Suzuki Eleni. Perbedaan Eleni dengan Mnity ada pada jumlah pintu dan tampilan eksterior bagian belakangnya, di mana Mnity memiliki 5 pintu, sedangkan Eleni hanya 3 pintu. Pada varian Eleni, ada tambahan berupa jok depan yang sudah menganut model semi bucket seperti yang biasa ditemukan pada mobil sport. Selain jok semi bucket itu, ada juga tambahan berupa setir palang 3 yang lebih sporty, tambahan fog lamp, side skirt, serta spoiler. Tapi sangat disayangkan, pada Eleni tidak dilengkapi dengan power windows, sementara Mnity yang notabene adalah pendahulunya sudah dilengkapi dengan fitur ini. Kelebihan Suzuki Mnity dan Eleni adalah pada desainnya yang bisa dibilang timeless dan masih enak untuk dilihat sampai sekarang. Dan mobil ini juga memiliki fitur yang lengkap jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Lalu pada konsumsi BBM-nya, mesin G13A 1300 cc ini lumayan irit. Konsumsi BBM-nya bisa 1:13 atau lebih tergantung gaya mengemudi dan kondisi lalu lintas. Sementara pada kelemahan utamanya adalah pada body part bagian belakang yang mulai susah untuk dicari. Jika untuk body part bagian depan masih sama dengan Suzuki S-Team. Jika bicara masalah spare part untuk bagian mesin, spare part Mnity dan Eleni ini masih sangat gampang untuk dicari karena spare part mesinnya banyak persamaan dengan Suzuki Carry Futura 1300 cc. Dan karena spare partnya sama dengan kelas minibus angkot, menjadikan harga part mesinnya pun lumayan murah. Untuk masalah harga bekas Mnity 5 pintu bisa dibilang murah untuk mobil dengan fitur yang lumayan lengkap. Harganya berkisar di 15-20 juta. Sedangkan untuk varian Eleni yang memiliki 3 pintu, harganya bervariasi. Tapi yang pasti harganya lebih tinggi dari Mnity karena populasi Eleni lebih sedikit dan statusnya yang CBU. Ya, semoga saja harga Suzuki Eleni ini tidak sampai tergoreng. Mengingat di Indonesia ini, harga mobil lama dengan tipe hatchback 3 pintu harganya lumayan tinggi-tinggi dan kadang harganya tidak masuk akal. Demikian ulasan singkat kita tentang Suzuki Mnity dan Eleni.
sebuah hatchback yang menurut saya sangat cocok untuk pemula dan dipakai untuk harian. Bahkan jika saya dihadapkan pada dua pilihan Suzuki Mnity Eleni atau Toyota Starlet, saya akan memilih Suzuki Mnity atau Eleni ini dikarenakan dilihat dari sisi ekonomisnya, baik itu harga unit maupun biaya perawatannya jauh lebih murah untuk Suzuki Mnity dan Eleni ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.